Oh, salam ngebocor, ngebahas bola gacor no baper-baper. Nah, kali ini kita akan ngebocor lagi teman-teman. Apa yang akan kita ngebocorin ini? Kita akan ngebocorin tentang Luis Enrique. Dimana di awal-awal Euro ini, Luis Enrique sempat mendapatkan kritikan yang pedas dan tajam kepada Luis Enrique. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena Luis Enrique tidak membawa satupun pemain dari Real Madrid. Namun kita tahu sendiri, Spanyol terus melaju di Euro kali ini. Meskipun di pertandingan semalam melawan Swiss, menurut saya Spanyol hanya menang karena sedikit keberuntungan. Tapi di sepak bola ya begitulah. Selain kerja keras tim, di sepak bola harus mempunyai keberuntungan juga. Dan itu yang dimiliki Spanyol. Meskipun selalu terseok-seok, tapi dia memiliki sisi keberuntungan kepada skuadnya. Nah, tapi kita tidak akan membahas sedikit tentang keberuntungan Spanyol ini. Kita hanya akan membahas tentang kenapa Luis Enrique sampai sempat dikritik tajam oleh fans sebagian dari timnas Spanyol. Ya itu tadi, karena Luis Enrique tidak menyertakan di skuadnya satupun pemain dari Real Madrid. Sementara kita tahu Real Madrid klub terbaik di dunia, salah satu klub terbaik di dunia dengan skuadnya dengan pemain-pemain yang fantastis semua. Los Galacticos, kita tahu Los Galacticos, jadi tempatnya para pemain-pemain bintang. Kita tahu itu teman-teman. Tapi Luis Enrique tidak membawa satupun pemain dari Real Madrid. Tentu saja itu akan menimbulkan kritikan kepada sang pelatih. Namun perlahan-lahan Luis Enrique membuktikan bahwa pemilihan skuadnya tidaklah seburuk-buruk amat meskipun tanpa pemain dari Real Madrid. Tapi kritikan ini sangat tajam ketika di penyisihan grup. Kenapa? Karena timnas Spanyol di penyisihan grup tidak mampu meraih hasil maksimal. Tim besutan Luis Enrique hanya mampu bermain imbang dan banyak yang memprediksi bahwa Spanyol tidak akan lolos di fase grup Euro kali ini teman-teman. Tapi nyatanya kita tahu sendiri Spanyol masih berhasil melaju sampai semifinal. Nah, kita tahu penyebab dari kritikan itu, Luis Enrique tidak mampu membawa timnya di penyisihan grup bermain seperti apa yang diperkirakan pengamat-pengamat handal. Tapi di penyisihan terakhir Spanyol berhasil membantai Slovakia dengan skor 5-0. Terus di babak 16 besar Spanyol kembali membantai Kroasia dengan skor 5-3. Nah, itulah yang membuat timnas Spanyol atau Luis Enrique membuat kritikan-kritikan terhadapnya sedikit mereda karena dia berhasil membantai Slovakia dan Kroasia dan berhasil melaju ke babak berikutnya. Tapi tanpa pemain Real Madrid emang kurang asik sih, karena menurut saya ada nama-nama emang sih yang layak untuk mengisi skuad timnas Spanyol dari pemain Real Madrid. Contohnya yaitu Lucas Vázquez, Marco Asensio, dan Sergio Ramos. Tapi kita tahu sendiri, pendukung Real Madrid tahu sendiri, Lucas Vázquez dalam beberapa tahun ini atau musim lalu dia mendapatkan beberapa kali cedera. Begitupun dengan Asensio. Asensio juga masih belum dalam top performa. Sementara sang legenda Sergio Ramos, kalian tahu sendiri dia pernah mengalami cedera panjang teman-teman. Dan itu yang menyebabkan kemungkinan besar menurut saya Luis Enrique tidak membawa nama-nama yang layak untuk dibawa ke timnas Spanyol dari pemain Real Madrid ini teman-teman. Jadi itu menurut saya ya.
Terus ada pendapat atau komentar dari mantan pemain Barca yang mengatakan pemain Barca ini yang mengatakan Joffrey Mathieu. Apa yang dia katakan? Keputusan Enrique tak membawa pemain Real Madrid ke timnas Spanyol di Euro mulai membuahkan hasil. Iya benar sih kata saya. Enrique dengan skuadnya tanpa Real Madrid sudah mulai membuahkan hasil. Terus lanjut dari Joffrey, kehadiran pemain Real Madrid juga akan memberikan dampak yang signifikan pada timnas Spanyol. Setahu saya, Enrique akan dicela emang dan dikritik, tapi sejauh ini Spanyol terus melaju di Euro, ucap dari Joffrey Mathieu, ex Barcelona. Jadi kalau menurut saya Luis Enrique tidak anti Madrid, dan emang ada alasan-alasannya kenapa tidak membawa salah satu atau satu pun dari pemain Real Madrid. Ini bukan karena anti Madrid, ini murni karena pemain Real Madrid emang dalam beberapa musim-musim kemarin emang banyak yang mengalami cedera, dan ada pun beberapa yang belum dalam top performa, makanya tidak dibawa. Jadi Enrique akan semakin meredakan kritik ketika Enrique bisa mengandaskan Italia nanti. Tapi itu akan sangat sulit menurut saya. Karena kenapa? Karena kita lihat pertandingan Italia, permainan Italia, dia bermain dengan agresivitas tinggi, determinasi tinggi. Dari segi serangan pun sangat efektif. Kita lihat aja dari serangan-serangannya, peluang-peluang yang dia dapat. Seperti semalam dia mengalahkan Belgia, serangan-serangannya benar-benar gacor. Dari Insigne, dia menembak dari luar kotak penalti dengan tendangan melengkungnya, berhasil memperdaya Thibaut Courtois. Dan itu sudah saya prediksi sebelumnya. Di video sebelumnya saya mengatakan bahwa skornya akan berakhir dengan 2-1, dan kenyataannya emang begitu. Tapi saya berharap kita akan mendapatkan pertandingan yang menarik nantinya antara Spanyol dengan Italia ini. Karena menurut saya Spanyol baru akan mendapatkan tim yang menurut saya udah sepadan dengan kekuatan Spanyol. Tapi kita tahu transformasi Italia sulit. Benar-benar Spanyol akan kesulitan dalam hal menghadapi timnas Italia. Tapi keberuntungan saya belum tahu, nanti kita bahas di video berikutnya siapa yang bakal melaju dan skornya berapa, nanti kita prediksi teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Semoga Enrique terus membuktikan diri bahwa skuad yang dia pilih tanpa pemain Real Madrid tidaklah buruk, karena dia terus melaju sampai semifinal. Oke, sampai di sini dulu. Salam ngebocor, dan nggak ada baper-baper di sepak bola. Oke, teman-teman. Bye-bye.